Halo pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan program yang menghadirkan informasi seputar dinamika parlemen di Indonesia, yaitu dari Kompleks Parlemen. Selama 30 menit ke depan, pemirsa, kami akan hadirkan informasi seputar lembaga legislatif yang ada di Kompleks Parlemen Senayan, yaitu MPR RI, DPR RI, dan juga DPD RI. Bersama saya Angga Noktarini dan tentunya rekan saya. Saya Zia Ulbar, dan langsung saja pemirsa, berikut adalah beragam berita yang telah kami himpun dari Kompleks Parlemen. Kita awali perjumpaan kita pada kali ini dengan berita mengenai Kementerian Agama yang telah menutup operasional Pondok Pesantren Ndolo Kusumo di Pati, Jawa Tengah pasca kasus dugaan kekerasan seksual terhadap puluhan santri oleh pengasuh pondok pesantren. Di sini anggota Komisi 8 DPR RI Sely Andriani mendesak evaluasi menyeluruh terkait tata kelola sistem pendidikan berbasis pesantren sehingga pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi masyarakat. Pemirsa, Sely menegaskan negara harus memastikan seluruh lembaga pendidikan termasuk berbasis keagamaan menjadi ruang yang aman, bermartabat, dan juga melindungi masa depan generasi bangsa. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Kementerian Agama telah menutup operasional Pondok Pesantren Ndolo Kusumo di Pati, Jawa Tengah pasca kasus dugaan kekerasan seksual terhadap puluhan santriwati oleh pengasuh pondok pesantren. Anggota Komisi 8 DPR RI mendesak evaluasi menyeluruh terkait tata kelola sistem pendidikan berbasis pesantren sehingga menjadi ruang yang aman bagi masyarakat. Sely Andriani menegaskan negara harus memastikan seluruh lembaga pendidikan termasuk berbasis keagamaan menjadi ruang yang aman, bermartabat, dan melindungi masa depan generasi bangsa. Tindakan pelecehan seksual terhadap anak didik tidak boleh terjadi dalam kegiatan belajar mengajar. Penguatan kualitas guru dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan keagamaan sangat perlu. Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola dan pengembangan pendidikan pesantren di Indonesia, mulai dari perizinan, kurikulum pendidikan, SDM, hingga infrastruktur. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, karena selama ini kita mengetahui banyak pesantren didirikan secara mandiri dan tentu keberadaan itu harus dilakukan pendekatan secara baik-baik, dan kita tahu pembangunan pesantren ini juga banyak yang tidak menggunakan izin IMB karena kita tahu juga banyak ruang aman itu bukan hanya dari sisi keamanan secara pendidikan kualitas kurikulumnya, tetapi dari sisi infrastrukturnya pun. Sely Andriani berharap kementerian dan pemerintah daerah memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi para korban kekerasan seksual. Pemulihan harus memperhatikan fisik, mental, hingga kehidupan sosial sehingga para korban pulih dan kembali memiliki harapan. Hilman dan Mufid, TVR Parlemen, melaporkan. Miris sekali rasanya pemirsa, ini sebuah institusi yang sejatinya menjadi tempat anak menimba ilmu agama dan juga membentuk karakter Zia, bahwa justru menjadi tempat yang meninggalkan trauma mendalam bagi para santriwati. Ya benar sekali Anggun, kejadian ini seperti fenomena gunung es yang kembali mengingatkan kita bahwa pengawasan terhadap lembaga pendidikan khususnya yang berasrama masih sangat rentan, dan juga kita berharap proses hukum terhadap pelaku berjalan seadil-adilnya. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, mengenai pemerintah daerah yang mengungkapkan kekhawatiran terhadap potensi pembengkakan belanja pegawai daerah akibat pengangkatan massal pegawai P3K. Anggota Komisi 11 Putri Aneta mengingatkan bahwa pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan terkait dengan batas belanja pegawai daerah yang berdampak pada pembiayaan P3K seiring meningkatnya tekanan fiskal di berbagai daerah. Nah, terhitung sejak akhir tahun 2023 pemirsa hingga 2024, pemerintah pusat telah melakukan pengangkatan sekitar 1,6 juta pegawai yang mayoritas merupakan P3K. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tanggung jawab pembayaran P3K justru dialihkan sepenuhnya kepada Pemda. Dan kita akan menyaksikan informasi selengkapnya. Pemerintah daerah mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi pembengkakan belanja pegawai daerah akibat pengangkatan massal pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi aturan batas maksimal belanja pegawai di daerah sebesar 30% mulai tahun 2027. Anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin mengingatkan pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan terkait batas belanja pegawai daerah yang berdampak pada pembiayaan P3K, seiring meningkatnya tekanan fiskal di berbagai daerah.
Perubahan skema transfer ke daerah dalam beberapa tahun terakhir dan kebijakan pengangkatan P3K dalam jumlah besar belum sepenuhnya diantisipasi saat pembahasan Undang-Undang HKPD. Tadi kan Pak Asko sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan sudah menyampaikan bahwa Pak Purbaya minta waktu sampai dengan semester 1 tahun 2026 ini untuk melihat terkait dengan kondisi P3K dan juga kemampuan APBN kita kalau nanti misalnya anggaran untuk P3K ini ditarik ke pusat. Jadi ya tentu rapat berikutnya dengan Kementerian Keuangan kita pasti akan menyoroti terkait dengan hal ini karena tadi seperti Pak Ketua sampaikan sudah menjadi fokus dari pimpinan kami di Komisi 11. Sebelumnya, terhitung sejak akhir tahun 2023 hingga tahun 2024, pemerintah pusat telah melakukan pengangkatan sekitar 1,6 juta pegawai yang mayoritas merupakan P3K. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, tanggung jawab pembayaran P3K justru dialihkan sepenuhnya kepada Pemda. Komisi 11 DPR RI akan terus mengawal persoalan tersebut agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi P3K maupun soal beban fiskal pemerintah daerah. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Ya, ini memang menjadi buah malakama bagi pemerintah daerah nih, Anggun. Di satu sisi, pengangkatan jutaan P3K adalah angin segar yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh para tenaga honorer nih. Betul, dan ini posisinya niatnya memang baik, namun di sisi lain realita di lapangannya ini berbicara lain, mengalihkan beban pembayaran gaji sepenuhnya kepada Pemda tentu memicu syok pada postur APBD mereka dan kita nantikan langkah konkret dari pemerintah pusat terkait dengan penyesuaian kebijakan ini. Benar sekali. Dan kita akan beralih ke berita selanjutnya pemirsa ini mengenai pertemuan Komisi 1 DPR RI dengan Duta Besar Qatar untuk Indonesia yang membahas penguatan kerjasama wisata Republik Indonesia dan juga Qatar. Ya, di sini Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto mengatakan masih ada ketimpangan jumlah wisatawan antara Indonesia dan Qatar yang saling berkunjung dan berharap melalui pertemuan dengan Duta Besar Qatar untuk Indonesia, kerjasama pariwisata kedua negara bisa ditingkatkan, sehingga warga negara Qatar lebih banyak berlibur ke Indonesia. Dan pemirsa, berikut berita selengkapnya untuk Anda. Setiap tahunnya WNI yang datang ke Qatar sekitar 500.000 orang termasuk pekerja migran Indonesia. Sementara, wisatawan Qatar yang berkunjung ke Indonesia baru sekitar 2.500 orang. Komisi 1 DPR RI berharap melalui pertemuan dengan Duta Besar Qatar untuk Indonesia, kerjasama pariwisata Indonesia dan Qatar bisa ditingkatkan, sehingga warga negara Qatar lebih banyak berlibur ke Indonesia. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto mengatakan masih ada ketimpangan jumlah wisatawan antara Indonesia dan Qatar yang saling berkunjung. Hal ini perlu menjadi perhatian serius mengingat Qatar Airways saat ini melayani penerbangan ke Indonesia 2 kali sehari. Namun, maskapai tersebut lebih banyak menjadi hub bagi wisatawan Eropa, bukan sebagai jalur utama kedatangan wisatawan Qatar ke Indonesia. Melalui pertemuan ini diharapkan memperkuat kerjasama Indonesia dan Qatar yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan Qatar ke Indonesia. Nah, yang sekarang perlu kita perbaiki adalah, hemat saya tadi saya sampaikan, turis Qatar ke Indonesia masih sedikit sekali. Turis kita ke sana sudah ratusan ribu, tentu di luar yang bekerja tenaga migran di sana. Mereka sendiri akan memberi catatan ini. Harapan kita dari pertemuan ini mereka bisa ketemu jalannya supaya orang-orang Qatar juga berlibur ke Indonesia. Dalam pertemuan ini, Komisi 1 DPR RI bersama Dubes Qatar untuk Indonesia juga membahas potensi kerjasama bilateral. Pihak Qatar menyatakan siap menambah investasi di Indonesia dengan nilai $1 miliar Amerika Serikat, terutama untuk sektor alutsista. Afif dan Mufid, TVR Parlemen melaporkan. Catatan yang sangat menarik dari Komisi 1 nih Zia terkait dengan kalau diperhatikan arus pergerakan memang terasa lebih banyak justru dari Indonesia ke Qatar, mulai dari transit umroh atau juga menghadiri event berskala internasional. Benar sekali, Anggun. Padahal kalau bicara soal potensi nih, Indonesia punya segudang destinasi wisata berkelas dunia dan juga keunggulan di sektor pariwisata halal yang tentunya relevan bagi wisatawan asal Timur Tengah. Dan pemirsa, kita akan jeda sejenak, namun Anda jangan kemana-mana, karena setelah ini kami akan bawakan informasi dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR Parlemen. Kembali lagi pemirsa di program dari Kompleks Parlemen, kini kita masuk ke segmen berita dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI.
Di sini Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas memimpin langsung rapat koordinasi tim penyusunan rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang saat ini selain masuk Prolegnas 2026 sudah mendapat surpres dari Presiden Prabowo. Dengan adanya surpres dari Presiden Prabowo, DPD RI mengharapkan untuk segera bersama Balik DPR dan pemerintah untuk dilakukan ke pembahasan tingkat pertama. Iya, karena ini pembahasan rancangan undang-undang ini pemirsa, daerah kepulauan sudah diperjuangkan dan dibahas selama sekitar 20 tahun dan masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah. Tentunya perjalanan panjang regulasi ini bertujuan untuk memberikan keadilan fiskal yang mempercepat pembangunan di provinsi-provinsi kepulauan yang luas wilayahnya ini didominasi oleh lautan. Kita akan simak bersama informasi selengkapnya. DPD RI menggelar rapat koordinasi tim kerja rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan dengan Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan dalam rangka menyelaraskan langkah untuk mempercepat penetapan RUU Daerah Kepulauan menjadi Undang-Undang Daerah Kepulauan. Pada forum ini, Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas menyatakan, saat ini RUU Daerah Kepulauan telah masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2026 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Presiden perihal penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU Daerah Kepulauan. Dalam proses pembahasan RUU ini, tim JRU Daerah Kepulauan berkomitmen untuk membuka ruang seluas-luasnya terhadap berbagai masukan substansi, khususnya yang berasal dari daerah. Hal ini penting agar pengaturan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan real daerah kepulauan. Ke depan DPD RI akan terus menjalin komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan pemerintah dan DPR RI guna memastikan agar proses pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat berjalan secara efektif dan kita harapkan tepat waktu. Masukan dan dukungan dari daerah termasuk Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan menjadi sangat penting untuk terus dikonsolidasikan sehingga pembahasan RUU ini dapat segera dimulai pada awal masa sidang kelima untuk kemudian dapat digunakan semaksimal mungkin dan juga berharap Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan dapat menjadi motor penggerak dalam menyuarakan kepentingan daerah secara kolektif dan terorganisir. Kedepan, DPD RI akan terus menjalin komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan pemerintah dan DPR RI guna memastikan agar proses pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat berjalan secara efektif dan tepat waktu. Zika Zara, Mas Aryo Kristianto, Tim Liputan Biro PHM DPD RI melaporkan dari Senayan, Jakarta. Ya Anggun, undang-undang atas inisiatif DPD ini didasarkan pada kian besarnya tantangan terkait pelayanan publik selain sebagai upaya untuk menangani kesenjangan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Kehadiran undang-undang tersebut sekaligus merupakan bentuk kehadiran negara di wilayah kepulauan Indonesia nih. Nah ini kalau melihat kondisi ini melalui regulasi itu ya Zia ya, bahwa program prioritas pemerintah akan bisa mempercepat pemerataan kesejahteraan dan juga kemajuan di provinsi-provinsi daerah kepulauan. Pemirsa, kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Ini ada dari DPD RI juga menegaskan pentingnya penguatan sinergi antar lembaga melalui penyusunan memorandum of understanding antara DPD RI dengan kementerian, lembaga, dan badan usaha milik negara sebagai mitra strategis. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi konstitusional DPD RI sekaligus memperkuat sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah secara lebih terstruktur. Dan penguatan kerjasama antar lintas sektor ini perlu segera didorong agar hubungan kelembagaan antara DPD RI dan para mitra tidak lagi berjalan secara parsial. Dan pemirsa, berikut informasi yang dihimpun dari DPD RI. Sekretaris Jenderal DPD RI Muhammad Iqbal menegaskan pentingnya penguatan sinergi antar lembaga melalui penyusunan Memorandum of Understanding antara DPD RI dengan kementerian, lembaga, dan badan usaha milik negara sebagai mitra strategis DPD RI. Menurut Iqbal, langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi konstitusional DPD RI, sekaligus memperkuat sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah secara lebih terstruktur. Iqbal mengatakan, penguatan kerjasama lintas sektor perlu segera didorong agar hubungan kelembagaan antara DPD RI dan para mitra tidak lagi berjalan secara parsial, melainkan dalam kerangka yang lebih sistematis, berkelanjutan, dan terukur. DPD RI memiliki mandat konstitusional sebagaimana diatur dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang MD3, yaitu menjalankan fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan, khususnya dalam isu-isu yang berkaitan dengan daerah. Dalam konteks tersebut,
Komite 2 dan Komite 4 DPD RI sebagai alat kelengkapan memegang peran strategis terutama dalam pengelolaan sumber daya alam, pembangunan ekonomi daerah, serta kebijakan keuangan dan anggaran. Dalam forum tersebut, Iqbal juga menyoroti pentingnya kesamaan langkah antara DPD RI dan mitra strategis dalam menghadapi sejumlah isu nasional yang berdampak langsung pada daerah, seperti ketahanan pangan dan hilirisasi, kemandirian energi dan kebijakan hijau, stabilitas keuangan dan investasi, serta optimalisasi peran BUMN dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Zika Zara, Mas Aryo Kristianto, Tim Liputan Biro PHM DPD RI melaporkan dari Senayan, Jakarta. Zia, melalui MOU ini DPD RI membutuhkan mitra strategis yang tidak hanya hadir dalam forum formal saja, melainkan juga ini terhubung dalam kerja bersama yang konkret untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang ada di daerah tentunya. Ya, Anggun, sejumlah bidang kerjasama yang dapat dikembangkan antara lain pendampingan kunjungan kerja atau koordinasi dengan lembaga tujuan, penguatan kegiatan bersama dengan mitra, serta integrasi platform digital agar antar lembaga dapat saling mengakses informasi yang dibutuhkan secara lebih cepat dan juga efektifnya, Bun. Dan pemirsa, berita selanjutnya, di sini ada Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Indonesia, Gita Sabarwal, pada sidang paripurna DPD RI yang menegaskan pentingnya peran DPD RI dalam memastikan pembangunan nasional berjalan efektif dan berkeadilan hingga ke tingkat daerah. Nah, dalam sistem desentralisasi Indonesia ini, peran konstitusional DPD RI dinilai sangat strategis. Karena ini memastikan bahwa pembangunan berakar pada realitas yang dihadapi di daerah. Dan selain itu, Astacita dan juga RPJMN pemerintah ini sangat bergantung sekali pada implementasi di tingkat provinsi, serta kabupaten, kota melalui perencanaan, penganggaran, dan juga pelaksanaan yang tepat. Ini kita akan simak bersama kembali informasi selengkapnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi memberikan apresiasi tinggi terhadap posisi konstitusional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam peta pembangunan nasional. Di sela-sela sidang paripurna DPD RI ke-9, masa sidang 4 tahun sidang 2025 hingga 2026, Kepala Perwakilan PBB untuk Indonesia, Gita Sabarwal menegaskan bahwa DPD RI sebagai representasi daerah memiliki peran krusial dalam memastikan seluruh agenda pembangunan berkelanjutan dapat berjalan efektif dan berkeadilan hingga ke pelosok daerah. Opportunity to strengthen synergy between the UN, local government, and the House of Regional Representative of the Republic of Indonesia in decentralization cooperation. Such a cooperation is the key to building regional capacity, improving local governments, and advancing the sustainable development goals. Perwakilan PBB menambahkan bahwa sistem desentralisasi di Indonesia menempatkan DPD RI sebagai jembatan strategis untuk memastikan pembangunan berakar pada realitas daerah. Indonesia's decentralized system, the DPD's unique constitutional role, ensures that development is grounded in the realities of the provinces. Pada sidang paripurna ini, PBB juga memberikan dukungan penuh terhadap sinergi antara kebijakan pusat, pengawasan DPD RI, dan pendampingan internasional diharapkan menjadi kunci utama menuju Indonesia Emas. Putri Damayanti, Mas Aryo Kristianto, Tim Liputan Biro PHM DPD RI, melaporkan dari Senayan, Jakarta. Ini menarik, Anggun. Ternyata kinerja lembaga legislatif kita masuk menjadi sorotan oleh lembaga internasional seperti PBB. Wow, ini menarik banget karena ternyata agenda PBB sendiri, Zia, ini juga bekerja selaras dengan Astacita dan juga program-program salah satu agenda dan tujuannya ini pembangunan berkelanjutan di semua daerah. Ya, benar sekali, Anggun. Dan baik pemirsa, kita akan break sejenak, namun setelah ini kita akan hadirkan kembali informasi menarik lainnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR Parlemen. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program dari Kompleks Parlemen. Ini menutup jumpa kita di penghujung acara hari ini. Kita soroti persoalan pengelolaan sampah di tanah air yang sempat ramai sehingga kini masih menjadi perhatian utama Komisi 12 DPR RI. Ya, dan dalam merespon hal tersebut, anggota Komisi 12 DPR RI, Edi Suparno, menegaskan perlunya keterlibatan generasi muda dalam mengelola sampah.
Ia menilai langkah ini mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat sekaligus memperkuat kebijakan lingkungan. Lebih lanjut, Komisi 12 DPR RI terus mendorong peningkatan wawasan lingkungan agar generasi muda tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga ikut menciptakan solusi. Nah, pemirsa, sejalan dengan hal itu, ini Wali Kota Solo Respati Ardi juga menegaskan pentingnya peran anak muda di tingkat hulu, sementara di sisi hilir, pemerintah berkomitmen menghentikan sistem pembuangan sampah konvensional atau open dumping. Kita akan simak informasi selengkapnya. Pengelolaan sampah di tanah air masih menghadapi berbagai kendala, meski pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan penanganan sampah perkotaan. Anggota Komisi 12 DPR RI Edi Suparno mengatakan negara perlu melibatkan generasi muda dalam penanganan sampah untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dan memperkuat kebijakan lingkungan. Dalam gelaran parlemen kampus di Universitas 11 Maret Surakarta, Edi Suparno mendorong peningkatan pengetahuan dan kapasitas terkait aturan dan kebijakan tentang lingkungan, agar generasi muda tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga terlibat langsung dalam menciptakan solusi. Menurutnya, mahasiswa dan perguruan tinggi dapat berperan aktif melalui berbagai bentuk kolaborasi, mulai dari penyampaian aspirasi, penelitian, hingga aksi nyata bersama pemerintah dan masyarakat. Jangan sampai nanti kita tidak bisa berkolaborasi dengan teman-teman di kalangan muda, sehingga kemudian ada gap antara pemahaman dan pelaksanaan di lapangan. Kita ingin sekali berkolaborasi dan menurut saya itu sangat penting agar ada partisipasi, kepedulian, dan ada kerjasama yang erat antara kita dengan kalangan muda. Wali Kota Surakarta Respati Ardi menilai keterlibatan anak muda penting di tingkat hulu melalui pemilahan sampah rumah tangga di lingkungan masing-masing. Sementara itu, pemerintah akan menyelesaikan persoalan di hilir dengan menghentikan penumpukan dan pembuangan sampah konvensional yang tanpa pengolahan, pemilahan dan penutupan tanah atau open dumping. Jadi kami sedang menggodok perwali yang mengatur tata kelola hulu hingga hilir. Dan di hulu ini perlu ada keterlibatan dari masyarakat secara langsung. Justru mengurangi peran dari pemerintah di hulu. Pemerintah hari ini fokus di hilir, menjalankan perintah amanat undang-undang terkait pelarangan open dumping. Dari Jawa Tengah, Akbar Prayoga, TVR Parlemen melaporkan. Langkah yang sangat tepat nih Anggun. Anak muda mungkin bisa menjadi pelopor, tetapi kunci utamanya tetap pada kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat. Nah, kalau melihat hal ini, regulasi dari pemerintah ini juga sangat penting, Zia, karena anak muda tidak akan berjalan tanpa adanya kerjasama dan aksi nyata dari seluruh warga. Dan kita akan beralih ke berita selanjutnya nih pemirsa, nih membahas dari Komisi 9 DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk segera membenahi carut-marut pembayaran klaim rumah sakit yang tertunggak hingga 6 bulan. Keterlambatan ini dinilai sangat berbahaya karena berpotensi mengganggu layanan kesehatan bagi pasien serta merugikan operasional rumah sakit di berbagai daerah. Tidak hanya masalah tunggakan, Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita juga menyoroti indikasi pemutusan kerjasama sepihak oleh badan penyelenggara tersebut. Nah, ini kalau hal ini, Dewan mendesak BPJS Kesehatan untuk segera duduk bersama pihak rumah sakit, dan langkah ini diharapkan dapat mencari akar permasalahan sekaligus menyelesaikan seluruh tunggakan sebelum jatuh tempo. Berikut informasi yang dihimpun tim liputan TVR Parlemen. Keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan serta pemutusan kerjasama dengan sejumlah rumah sakit berpotensi mengganggu layanan kesehatan, bahkan berdampak pada tutupnya fasilitas kesehatan di daerah. Kondisi ini menjadi sorotan utama dalam kunjungan kerja Komisi 9 DPR RI ke RSUP Prof. Kando Manado. Oleh karena itu, Komisi 9 DPR RI mendesak adanya pembenahan menyeluruh dan transparansi dari pihak terkait. Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita Runtuwene menyoroti persoalan pembayaran klaim BPJS yang berpotensi melewati batas waktu hingga 6 bulan sehingga beresiko tidak dibayarkan. Ia juga mengungkap adanya indikasi mekanisme yang tidak berjalan semestinya sehingga berujung pada keputusan sepihak BPJS yang berdampak pada keberlangsungan operasional rumah sakit, termasuk penutupan beberapa fasilitas kesehatan di Sulawesi Utara. Kondisi ini dapat mengganggu stabilitas layanan kesehatan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan kesehatan nasional. Sekali lagi, kami berharap dari Komisi 9 agar apa yang terjadi untuk Rumah Sakit Prof. Kando di Sulawesi Utara, ini adalah rumah sakit kementerian, tidak terjadi di rumah sakit, baik itu rumah sakit daerah maupun rumah sakit swasta di seluruh wilayah Indonesia menyangkut ini. Kalau anggarannya, tadi saya sudah sampaikan, masih ada anggaran di pihak BPJS. Jangan sampai dibuat sedemikian rupa sampai mereka tidak dibayarkan, sudah kena pasal.
6 bulan itu akhirnya dia harus kayak macam tidak dibayarkan, jadi pemutihan begitu saja. Nah ini kan menyangkut layanan, sekali lagi menyangkut layanan kepada pasien yang ada di rumah sakit itu. Jadi ini akan terhambat semuanya. Dan program pemerintah tidak akan jalan sebagaimana yang kita harapkan kalau ada oknum-oknum seperti ini. Dari Manado, Sulawesi Utara, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Zia, jika melihat masalah ini adalah memiliki efek domino yang besar karena jika keuangan rumah sakit sendiri terganggu, nanti ini akan berdampak imbasnya ke ketersediaan obat, juga pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit untuk pasien. Ya benar sekali Anggun, semoga teguran keras dari Dewan kali ini bisa segera direspon dengan langkah nyata oleh manajemen BPJS Kesehatan agar masalah serupa tidak kembali terulang di masa depan ya Anggun. Betul, nah ini informasi tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program dari Kompleks Parlemen hari ini. Saya Anggun Oktarini dan saya Zia Ulbar mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Dan jangan lewatkan informasi akurat dan terpercaya seputar MPR RI, DPR RI, dan DPD RI pada episode selanjutnya. Hanya dari Kompleks Parlemen.